Oke, halo semua, akan nama saya Nicholas Tong. Hari ini saya bakal menjelaskan semua soal dari buku basis data ini di halaman 53, yaitu ada 1 sampai 10 yaitu ABCD dan juga B yaitu SI. Nah, di pertama kita bakal mencoba menjawabnya. Nah, untuk yang pertama yaitu ketika melakukan query dari beberapa tabel, relasi tabel dapat ditempatkan pada statement berikut, yaitu yang saya jawab itu adalah A, yaitu from, B select, C where, D having, dan E itu group by. Nah, yang jawab ini saya itu C karena ada di halaman 9, yaitu pada statement where bersamaan dengan kondisi yang digunakan sebagai relasi antara tabel. Jadi itu jawabannya. Kenapa bisa jawabannya itu C, where. Next, yaitu ketika Anda memberikan data dari 3 buah tabel segmen berikut, yang tepat adalah A, where, O titik cas ID sama dengan C titik cas ID, B, where orders titik cas ID sama dengan customers titik cas ID, C, where, O titik cas ID sama dengan C titik cas ID, dan C titik city sama dengan petik 1 London, dan itu habis itu titik 2. Next yaitu adalah D, yaitu where, O titik cost ID dengan C cash ID, dan O titik MID sama dengan E titik MID titik 2. Next itu E, where E titik M0 sama dengan S titik M0, dan atau disebut N, S titik 0 to underscore date dan sama dengan petik 1 2010 garis 01 garis 01 titik 1 lagi tutup dan titik 2 koma. Nah, yang saya jawab itu D, yaitu where 0 titik cas ID sama dengan C titik cas ID dan O titik MID sama dengan E titik MID, yaitu ada di halaman 10. Dan halaman 10 yaitu menampilkan data dari 3 tabel. Di sini kan kita lihat itu ada 3 tabel. Oke, next adalah nomor 3. Pada sebuah sistem basis data dikenal sebuah istilah, yaitu alias. Berikut definisi alias yang tepat adalah A, nama lain dari DBA, B, nama lain dari tabel, C, nama lain dari atribut, D, nama lain dari prosedur, E, nama lain dari record data. Dan saya jawab itu B, nama lain dari tabel, yaitu ada di halaman 6. Ditulis, menggunakan nama alias tersebut sintaks jika menjadi lebih pendek dan waktu untuk menuliskan sintaks menjadi lebih singkat. Oh, salah, itu penggunaan alias ya. Kalau ini, nama alias adalah nama lain yang dapat diberikan pada tabel. Gitu ya. Itu dia halaman 6. Next adalah nomor 4. Ketika Anda menggunakan alias, maka yang terjadi pada query adalah yaitu A, query lebih cepat, B, proses sintak lebih singkat, C, memori untuk menampilkan data lebih sedikit, D, data ditampilkan dari KC sehingga query lebih cepat. E, Anda dapat mengacu kedua tabel menjadi satu statement, yaitu from. Yang saya jawab adalah B, menulis sintaks lebih singkat. Ada di halaman 7. Yang tadi saya baca, itu disebut menggunakan nama alias tersebut, sintaks jika menjadi lebih pendek dalam waktu yang diperlukan untuk menuliskan sintaks menjadi lebih singkat. Ketika Anda melakukan
nomor 5, ketika Anda menemukan statement inner join di dalam query, data yang akan ditampilkan adalah yaitu B, semua data yang di tabel pertama dan menampilkan data dari tabel kedua yang terdapat di tabel pertama. Di halaman 27, tertulis inner join hanya menampilkan data yang mempunyai kesesuaian pada kedua tabel. Oke, next itu 6, nomor 6, ketika Anda menggunakan statement left outer join, data yang akan ditampilkan adalah, saya bakal skip yang saya tampilkan itu yang saya jawab itu D, semua data yang ada di tabel pertama dan menampilkan data dari tabel kedua yang terdapat di tabel pertama, yaitu ada di halaman 28. Next itu 7, sementara itu jika Anda menggunakan statement full outer join, data yang ditampilkan adalah yang saya jawab itu B, semua data yang terdapat di kedua tabel yang digabung. Next, berikut adalah pertanyaan nomor 8. Berikut adalah pernyataan yang tepat tentang operasi union, kecuali. Yaitu saya jawab E, menampilkan lebih banyak rekod dibanding union all, karena ada di halaman 32 ya. Next, yaitu 9. Berikut ada pertanyaan yang tepat terkait query bersarang, kecuali yaitu ini ya, C, tidak dapat menggunakan statement group by. Karena kan di halaman 43-50 itu ada dinyatakan beberapa, tapi menyatakan itu group by dapat digunakan juga sebagai query bersarang. Tapi di statement di soal ini jawabannya disebut yang C ini tidak dapat menggunakan statement group by. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 10, jika Anda ingin menampilkan nama produk dan nama pemasok dari tabel produk dan supplier, query yang tepat adalah yaitu saya jawab A, select product name, supplier name, pakai from, products, join suppliers, on product, supplier ID sama dengan suppliers, suppliers ID. Oke, next yaitu esai. Nah, di nomor 1 yaitu yang di B disuruh memperhatikan kembali tabel ini yang di halaman sebelumnya, teruskan query untuk menampilkan. Nah, next nomor 1, order ID, product name, unit price, quantity, discount, dan harga yang dibayar. Oke, kita coba ya untuk menampilkan query-nya. Yaitu query-nya itu dia menggunakan from dan join doang. From, join, on, dan juga select ya. Kita ada select OD titik order ID, P titik product name, OD titik unit price, OD titik quantity, OD titik discount, nah ini OD titik unit price, bintang, OD titik quantity, bintang, 1 garis, OD titik discount, S total harga ya. Habis itu from order details, OD join product, P on OD titik product ID sama dengan P titik product ID. Itu untuk nomor 1 ya. Next itu nomor 2 yaitu order ID, order date, nama pegawai, contact name, product name, dan quantity. Itu ini agak panjang jadi agak lama, jadi query-nya itu yang dipakai adalah select, from, join, dan juga on masih sama, yaitu select order ID, order date, concat, habis itu kurung first name dan last name sebagai as nama pegawai, contact name, product name, quantity. From orders, join employees,
I on O titik employee ID sama dengan I titik employee ID join customer C on O titik customer ID sama dengan C titik customer ID. Join order details OD on O titik order ID sama dengan OD titik order ID. Join product P on OD titik product ID sama dengan P titik product ID. Itu untuk nomor S nomor 2. S nomor 3, semua transaksi yang melibatkan pegawai yang tinggal di Seattle. Oke. Jadi itu kita select titik first name, titik last name, titik city. From orders O join employee I on O titik employee ID sama dengan I titik employee ID where I titik city dan sama dengan tanda petik 1 Seattle, nama kotanya, tanda petik lagi dan ya tutup koma. Oke, itu nomor 3 dan nomor 4 yaitu menggabungkan kota yang ada di tabel customer dan employees. Itu gampang, ini dia pakai union ya. Select city from customers, union. Select city from employee. Oke, itu aja untuk nomor 4. Sekarang untuk nomor 5 yang terakhir, nilai transaksi untuk masing-masing produk dari yang tertinggi ke terendah. Jadi ini query-nya, select P titik product name, sum OD titik unit price, bintang OD titik quantity, bintang tanda kurung satu garis OD titik discount, tanda kurung lagi, tutup as total nilai transaksi. Next itu from order details OD join product P on OD titik product ID sama dengan P titik product ID. Group by P titik product name order by total nilai transaksi DESC yaitu dash yaitu tutup pakai titik 2 koma itu. Oke, itu saja yang saya bisa jelaskan untuk pada buku data, yaitu soal ABCD sama A yaitu sampai esai B di halaman 53 telah selesai sudah dijelaskan di buku basis data ini. Terima kasih telah menonton dan bye.